akan saya kaitkan dengan PPh-PPN karena memang ada hubungannya. Contohnya ini tadi. Kalau kita bicara PPh-PPN, kita bicara self assessment, tetapi ketika sudah dilaporkan SPT-nya, maka self assessment berakhir. Berubah fungsi menjadi official assessment. Ketika SPT sudah dilaporkan. SPT ini satu-satunya konektor dia yang menghubungkan wajib pajak dengan Fiskes. Satu-satunya konektor, penghubung. Wajib pajak tidak melaporkan SPT, PPh-PPN kita nggak ketahui, Fiskes nggak ketahui pasti. Ini kondisi wajib pajak seperti apa sih? Omsetnya berapa? Biaya yang dibebankan atau deductible-nya berapa? KPP-nya berapa? Labanya kita nggak tahu kalau tidak lapor SPT. Makanya begitu lapor SPT, maka kewajiban atau self assessment-nya berakhir. Ini kita bicara perpajakan umum dulu sebelum masuk ke PBB, PPh maupun PPN. Setelah SPT dilaporkan, ya sudah berubah jadi official assessment. Jadi di brevet pajak tentunya diadakan ada 2 KUP, yaitu KUPA dan KUPB, betul ya? Itu KUPA itu membahas terkait dengan self assessment. Apa itu NPWP? Apa itu pengusaha kena pajak? Kapan tanggal terakhir atau jatuh tempo pelaksanaan penyetoran? Ya kan? Kapan jatuh tempo pelaksanaan pelaporan? Itu di KUPA, self assessment-nya. Ketika sudah dituangkan dalam SPT, dibuat sendiri dengan self assessment, karena definisi self assessment sendiri adalah kewenangan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk menghitung segi pajaknya. Dihitung oleh wajib pajak, dituangkan dalam SPT, entah SPT manual maupun dengan e-form atau e-filing ya, kemudian dilaporkan. Cut off-nya di situ. Setelah SPT diterima Fiskes, KPP, DJP, ya sudah, jadi official assessment. Tugas KPP atau DJP melaksanakan pengawasan. Apa itu pembetulan SPT di KUPB ya, apa itu pemeriksaan, apa itu keberatan, banding, penagihan, itu di KUPB. Karena KUPB membicarakan official assessment. Nah, menariknya kalau kita bicara PBB, dia pure 100% official assessment. Inilah spesifikasi PBB. Nanti ketika kita bicara PPh-TB, kita kembali ke self assessment, sama seperti PPh-PPN. Toh demikian, ketika saya menjelaskan PBB, pasti akan saya kaitkan dengan PPh maupun PPN. Karena ada hubungan. Makanya mungkin penting ya. Mungkin penting, nggak penting gitu ya. PBB, PPh-TB, biar materi diajarkan. Karena memang ada kaitannya dengan pajak pada umumnya, yaitu PPh maupun PPN. Nah, ini ada itu yang pertama. Prinsip yang kedua. Kalau kita belajar perpajakan, semuanya ini, kita harus paham 4. Kalau kita belajar perpajakan, kita harus paham 4. Yang pertama, kita akan mempelajari subjek pajak. Yang kedua, kita mempelajari objek pajak. Yang ketiga, tarif. Yang keempat, DPP. Dasar pengenaan pajak atau cara perhitungan pajak. Itu 4 harus paham ya teman-teman ya. Artinya, jika 4 itu bisa kita pahami, apa sih subjeknya, apa sih objeknya, berapa sih tarifnya, DPP-nya berapa sih gitu kan. Itu pasti akan mudah mempelajari. Di semua aspek perpajakan, PPh, PPN, PBB, BPh-TB, bahkan biaya materi nanti. Itu semua 4 ini unsurnya akan ada. 4 unsurnya akan ada. Subjek, objek, tarif, DPP atau cara perhitungan. Prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, ketika kita bicara PBB, PBB dibagi 2 nantinya ya. PBB Pedesaan Perkotaan atau disingkat P2. Ada PBB Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan disingkat PBB P3. Nah, PBB P2 itu diatur dengan undang-undang tersendiri, PBB P3 diatur dengan undang-undang tersendiri. Kita nanti lebih dominan mempelajari PBB P2, Pedesaan Perkotaan. Karena saya yakin teman-teman akan menjadi subjek pajak PBB, subjek PBB. Kita pasti menjadi subjek PBB atau wajib pajak PBB ketika kita punya aset bumi dan atau ya, jadi itu ya. Nanti P3-nya kita steno aja cepat aja. Walaupun P3, PBB P3 itu masih dikelola di Direktorat Jenderal. Oke, itu 3 prinsip terkait dengan PBB. Jadi di sini disebutkan ada rumus di situ. PBB sama dengan tarif PBB sama dengan tarif kali NJOP kurangi NPTKP. Istilah ini kita kenal ya. NJOP ini adalah nilai jual objek pajak
Sedangkan NJOP-TKP ini nilai jual objek. Ini rumus. Dan sekali lagi PBB adalah official assessment dari awal sampai akhir. Nanti tarif diatur dengan pasal tersendiri, gampang nanti. NJOP-TKP diatur dengan pasal tersendiri. Nah, yang menarik ketika kita bicara NJOP. Nanti kita akan sama-sama belajar. Teman-teman akan sama belajar bagaimana sih pemerintah menetapkan NJOP ini secara ofisial. Itu aja yang penting. Bagaimana pemerintah menetapkan NJOP ini secara official assessment. Itu saja yang penting. Karena tadi saya sampaikan tarif nanti diatur dengan pasal tersendiri. Gampang nantilah. NJOP-TKP dengan pasal tersendiri. NJOP ini yang menarik nanti kita belajar. Kalau teman-teman bisa paham, ya, bisa jadi alat debat gitu ya, atau alat sharing untuk sharing ke Pemda maupun ke Direktorat Jenderal. Seperti itu, saya stop share. Yuk kita masuk ke materi PBB, BPH, TB. Saya tidak terlalu cepat ya, apa namanya, stereonya ya, cukup bisa dipahami kan, teman-teman ya. Nah, ini dia pajak bumi dan bangunan. Tadi sudah sampaikan sedikit, PBB kita bagi menjadi dua, ada PBB pedesaan perkotaan, ada disingkat P2, ada PBB pertambangan, perkebunan, perhutanan, disingkat PBB P3. Nah ini, nanti kita lebih dominan belajar PBB P2 atau sektor P2. Nah, PBB P2 ini sejak tahun 2009 sebenarnya, sejak tahun 2012 sebenarnya sudah 11-12 ya, itu sudah dilimpahkan ke Pemda 100% pengelolaannya untuk pedesaan perkotaan. Jadi nanti undang-undangnya juga mengikuti undang-undang PDRD nanti, peraturan daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, yang P3 ini masih dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak DJP, khusus pertambangan, perkebunan, perhutanan. Karena masih banyak ya hutan-hutan di sekitar Sulawesi atau Kalimantan, dia ketika mau dilimpahkan kepada Pemda terpecah-pecah dalam satu kawasan, dalam satu perusahaan perhutanan misalnya, terpecah-pecah menjadi beberapa daerah. Jadinya tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dipusatkan. Ini sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita bicara perpajakan, pasti tidak akan lepas dengan ketentuan perpajakan ya, teman-teman. Dasar hukum untuk PBB P2 itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kita bicara undang-undang, pasti ada ketentuan turunannya. Ada petunjuk pelaksanaannya, ada petunjuk teknisnya. Juknisnya itu ada. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang 28 2009 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ini berhubung semua pengelolaannya di daerah tingkat 2, di daerah 2 ya. Maka terkait dengan ketetapan atau isi dalam PBB itu dikeluarkan dengan Perda, peraturan daerah tingkat 2, bupati atau wali kota. Ini yang terkait dengan P2. Sedangkan yang P3 masih menggunakan undang-undang yang sangat lama ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang PBB, pajak bumi dan daerah. Di PBB pertambangan, saya refresh lagi, PBB pertambangan, perkebunan, perhutanan itu masih dikelola oleh Direktorat sampai saat ini. Di Migas, di tempat saya bekerja, KPP Migas, itu juga mengawasi PBB sektor lain terkait pertambangan maupun geotermal. Itu kita masih mengampu di KPP Migas. Jadi kalau kita bicara perusahaan migas nih, saya sedikit melenceng ya, tapi ini contoh yang sangat menarik. Kalau kita belajar perusahaan-perusahaan minyak, itu pasti mereka punya pipa untuk menyalurkan minyak. Betul ya? Entah di dalam, entah di luar tanah, entah di dalam laut. Nah, itu objek bangunan. Bahasa umumnya seperti itu. Pipa itu objek bangunan karena dia melekat di bumi selama lebih dari 3 tahun. Nanti akan sama.
Nah, ketika kita bicara undang-undang, sekali lagi kita akan belajar ketentuan-ketentuan turun. Untuk PBB 3 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1998. Kemudian diatur dengan ketentuan turunannya atau petunjuk pelaksananya dengan PP, peraturan keputusan Presiden, peraturan keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan keputusan Direktur Jenderal. Ini dasar hukum. Sekali lagi, kalau kita belajar perpajakan pasti ada dasar hukum. Baru nanti kita masuk ke subjek, objek, tarif maupun DPP. Nah, kemudian yang kedua, kita sekarang masuk ke definisi. Di mana di definisi kita akan belajar terkait subjek PBB. Kita akan belajar poin pertama. Apa sih yang dimaksud dengan subjek PBB? Apa sih yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan? Nah, PBB di sini secara definisi adalah pajak kepada atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, kita pelajari dimanapun berada, entah di PPA, entah di PPH, entah di PPN, entah di PBB, BPHTB. Kalau kita bicara subjek pajak, itu hanya ada dua, teman. Ya kan? Orang pribadi atau badan. Nah, di sini kita bicara orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Jadi orang pribadi badan itu dimanapun berada, ini adalah subjek. Saya nggak perlu subjek pajak PPH, subjek PPH, PPN gitu ya. Kalau kita bicara subjek, saya balik ya. Kalau kita bicara subjek, ya hanya ada dua, orang pribadi atau badan. OP atau badan. Semua sama di mana. OP atau badan tidak. Nah, di PPP ini, OP atau badan yang mempunyai atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Kalau kita bicara subjek pajak di sini, atau wajib pajak PBB atau penanggung PBB, mereka melaksanakan kewajibannya dengan menggunakan atau menyampaikan itu dengan SPPT, surat pemberitahuan pajak tentang PBB. SPPT ini satu-satunya konektor di PBB, satu-satunya penghubung antara Fiskes dengan wajib pajak PBB. Itu ya, jadi mereka ada alat, kita ada tools, ada filter di situ, ada konektor di situ, ada konektor di situ. Kalau tadi saya singgung di PPH PPN, satu-satunya konektor adalah SPT. Entah SP tahunan, entah masa ya, ini kita bicara PPH PPN. Kalau di PBB namanya SPPT. Ini juga satu-satunya konektor yang hubungan Fiskes dengan BPPT. Prinsip kalau wajib pajak tidak bayar, tidak lapor, tidak menyampaikan SPT, tidak menyampaikan SPPT, bahasanya ya nonsen lah bagi pemerintah mengetahui kondisi wajib pajak. Makanya tadi saya sampaikan ini satu konektor ini ada, penghubungi, nggak ada yang lain. Inilah penghubung antara Fiskes dengan WP, PPH PPN misalnya. SPT. Penghubung antara Fiskes dengan WP PBB ya, SPPT. Nah, di SPPT itu ada berapa poin ya, ada mungkin nomor objek pajak, ada identitas, ada nama WP, ada bumi, ada bangunan, ada perhitungan PBB-nya gitu kan. Bentuknya atau warnanya orange, silakan kalau punya device yang lain. Bentuk SPPT PBB itu orange. Setahu saya masih orange ya. Ada di situ. Nah, nama yang ada di SPPT yang mau saya sampaikan di sini. Seharusnya di masyarakat awam berpendapat, seharusnya nama yang ada di NPWP adalah orang yang memiliki tanah atau sama dengan nama yang ada di sertifikat. Masyarakat awam berpendapat selama ini nama yang ada di SPPT harus sama dengan nama yang ada di sertifikat dong. Oke, itu betul. Tetapi kalau kita lihat definisi PBB di sini, ternyata yang bisa menjadi wajib pajak PBB atau mencantumkan namanya dalam SPPT itu selain orang pribadi atau badan yang mempunyai hak, ternyata juga bisa yang siapapun OP maupun badan yang memperoleh manfaat. Contoh misalnya saya sewa kontrak, saya sewa rumah milik Tuan X atau Tuan Ali lah bahasa. Di SPPT terdahulu masih Tuan Ali sebagai wajib pajak PBB. Tapi karena saya sebagai penyewa, saya memperoleh manfaat di situ. Saya datang ke Pemda ini, karena P2 ya, di Dati 2 ya, Bupati atau saya datang ke Pemda dengan membawa mungkin kontrak perjanjian sewa plus KTP.
Pas mungkin ada fotokopi sertifikat dari Tuan Ali. Saya datang ke kantor Pemda untuk merubah nama atau penanggung PBB yang ada di SPT dari Tuan Ali menjadi Tuan Ibnu. Menjadi Ibnu maksudnya. Selesai. Saya pengen menjadi penanggung wajib pajak, penanggung PBB. Saya pengen menjadi wajib pajak PBB. Kesimpulannya, jadi semua atau setiap OP atau badan yang peroleh mempunyai hak dan atau mempunyai manfaat, dia adalah subjek PBB. Di sini dijelaskan ya, dan atau ya. Dan atau. Kalau kita bicara dan atau ini akhir-akhir ini sangat apa? Sangat ramai ya. Apalagi bicara atau ini. Kata atau ini sangat ramai saat ini. Putusan MK itu ya, berusia bla bla atau. Karena yang dua opsional. Ya di sini dan atau bisa satu opsional, bisa dua opsional. Nah, itulah subjek PBB P2. Oke, ini definisi sekaligus subjek ya. Berikutnya, kita belajar objek PBB. Di sini PBB contohnya ada PP2. Tadi saya lakukan. Diatur di pasal 77 ayat 1 Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah. Di pasal 77 disampaikan definisi di sini untuk bumi. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. Tanah yang kita injak, inilah bumi. Nah, yang menarik ketika kita bicara bangunan. Bangunan sesuai dengan definisi PBB di sini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Setiap kita bicara konstruksi teknik, setiap kita bicara PBB, ketika ada konstruksi teknik yang melekat di atas, di tengah, di bawah bahkan bumi atau di tengah, di atas, di bawah laut, itu dianggap objek bangunan PBB. Jadi saya sampaikan makanya di Migas itu spesifik. Makanya KPP Migas selain mengawasi perusahaan perpajakan perusahaan minyak, perusahaan gas, perusahaan geotermal atau panas bumi, juga mengawasi PBB sektor lainnya, termasuk pertambangan, perkebunan, perhutanan. Pipa yang saya ceritakan tadi, pipa minyak, pipa gas yang ditanam, kan sering ya kalau kita lihat di panjang jalan, hati-hati ya, ada saluran pipa minyak, itu adalah objek bangunan karena ada konstruksi teknik yang ditanam atau melekat di. Nah, itulah objek PB. Hanya dua kelompok besar, bumi dan bangunan. Karena kita memang bicara PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Objek besarnya ya bumi dan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan diatur dengan disebut objek pajak P3. Ini diatur di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980. P3 di sini. Definisinya sama. Jadi ya, bumi adalah yang kita injak, definisinya adalah seperti ini. Dan bangunan adalah setiap ada konstruksi teknik. Keywordnya konstruksi teknik. Nah, kalau kita bicara objek pajak, teman-teman ya, dimanapun berada. Mungkin sudah familiar atau sudah pernah dengar ya. Di Fiskes atau di kami, di DJP itu kita sering membagi dua objek pajak. Karena memang ada dua. Ada objek yang dikenakan pajak. Atau sering kita sampaikan secara kita familiar sebut dengan positive list. Kita di sini DJP ya, saya sering menyebut positive list. Ada objek yang tidak dikenakan pajak, yang sering kita sebut dengan negatif list. Sama, di PBB juga ada. Ada positive list, ada negative list. Ada objek yang dikenakan PBB, disebut positive list. Ada objek nantinya, ada objek yang tidak dikenakan PBB, disebut negatif list. Nah, contoh di sini adalah contoh objek pajak atau positive list terkait dengan bangunan. Diatur di pasal 77 ayat 2 Undang-Undang. Bangunan di sini contohnya adalah, ada beberapa contoh di sini ada 9. Fasilitas lain, kilang, pipa, galangan kapal, dermaga, sampai dengan jalan lingkungan. Ini semua mengandung konstruksi teknik. Ya, kilang, pipa sudah ada bayangan ya.
Sudah bisa dibayangkan kan ya, saya sampaikan pipa minyak tadi, pipa gas tadi yang di dalam bumi, di bawah bumi, bahkan di atas bumi. Itu dianggap bangunan, apalagi lebih dari 3 bulan di peraturan PBB 3 ada. Ketika terdapat unsur teknik melekat di atas bumi lebih dari 3 bulan, dianggap objek bangunan. Teman-teman pernah lihat kalau di kami namanya FSRU, saya spasi katanya, istilah Inggrisnya. Ada kapal besar, tanker di tengah laut yang tidak pernah beranjak dari situ. Stay ya, diam di situ. Itu sebenarnya mereka tanker ya, tanki. Tidak ada awaknya, tidak ada awak kapal. Ada sih beberapa, mungkin cuma buka tutup seperti itu. Tapi tidak ada awak kapal di situ. Itu biasanya tanker dia di bawah kapal, di kami namanya FSRU. Saya lupa singkatannya, saya Inggris. Itu tanker tersebut dia ada semacam pipa tembus ke bawah sampai ke bawah dasar laut. Perusahaan minyak yang ada di pinggir-pinggir pantai di onshore-nya dia mengirimkan ke tanker. Nanti ketika sudah penuh lah bahasanya, akan mendekat kapal tanker kecil yang lain untuk menarik minyak dibawa ke lokasi. Nah, kapal tanker itu yang tidak yang stuck di situ ya, itu objek bangunan. FSRU, silakan googling ada kok. Saya lupa singkatannya bahasa Inggrisnya. Itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan minyak untuk menampung minyak yang berada di lepas pantai lokasi FSRU. Dia objek bank. Nah, sama di sini. Kilang pipa kilang saya pernah beberapa kali visit di PHM ya, Pertamina Hulu Makam di Kalimantan Balikpapan sana, banyak sekali di Balikpapan tank kilang. Di Cilacap juga ada. Kilang itu juga termasuk konstruksi teknik. Dia dianggap objek bank. Jalan kapal, dermaga, tidak perlu saya jelaskan, mungkin sudah pada paham ya. Tempat olahraga, lapangan tenis, badminton, itu kan mereka pakai konstruksi teknik ya, otomatis ya. Dan dikomersilkan, bukan untuk tempat latihan milik kabupaten, milik kota madya, milik masyarakat, bukan. Dia dikomersilkan, disewakan, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Taman mewah, pagar mewah ini bukan taman pagar milik sultan, milik pengusaha-pengusaha kayak bukan. Di sini adalah pagar dan taman yang ada konstruksi tekniknya. Contoh kalau di taman ya, misalnya ada jogging track-nya, ada tempat parkir yang di aspal ya, suatu taman itu ya, itu dianggap taman mewah. Pagarnya juga sama, ketika pagar tersebut ada konstruksi teknik, karena masih banyak di pelosok-pelosok di tempat saya sekarang ini pun masih beberapa ada ya, saya suka sekali. Mereka membuat pagar itu langsung dari tanah, tidak ada konstruksi teknik, tapi cukup bagus juga. Nah, ketika pagar tersebut ada konstruksi teknik, maka dianggap pagar mewah sesuai dengan ketentuan. Kolam renang, ya, nggak usah jelaskan ya, pasti dia ada dong, kami di bawah gitu ya, dia ada konstruksi teknik. Jalan tol juga sama, entah aspal, entah hot mix, ada konstruksi tekniknya. Jalan lingkungan yang di aspal atau hot mix mungkin ya, atau mungkin di paving gitu ya, di konbok, dan fasilitas lain. Jadi apa kesimpulannya di sini adalah objek-objek positifis atau yang dikenakan PBB terkait dengan bangunan. Ini dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian kita akan negatif list sekarang. Di pasal 773, objek yang tidak dikenakan PBB ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang A, yang pertama untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, diplomatis. Ini negatif list, objek yang tidak dikenakan PBB. Setinggi apapun, seluas apapun bangunan masjid, bangunan katedral, bangunan gereja, dia bukan objek PBB. Ya. Yang kedua, B, kuburan atau peninggalan purbakala. Kayak juga ini ya kalau kita bicara kuburan. Siapa nih yang mau bayar? Jangan-jangan bangun semua nanti ya. Makanya kuburan kuburan dikecualikan dari objek PBB termasuk peninggalan purbakala, candi dan lain. Tapi ada beberapa kuburan di Indonesia sekarang ya, sekarang beda dengan zaman saya dulu ya. Sekarang kuburan pun kadang dikomersilkan. Sudah profit oriented arahnya. Bahkan berbentuk PT. Nah, PT dia buat kuburan dikomersilkan, saya tidak perlu sebut nama di situ. Dia mendapatkan keuntungan dari situ.
dia mendapatkan laba. Kalau kita sudah bicara profit oriented, A, B, C, D ini jadi nanti objek. Tapi kalau kita bicara non profit oriented, nirlaba, ya, apa ya, yayasan atau apapun bentuknya. Tapi ketika dia nirlaba, non profit oriented, A, B, C, D ini masih bisa masuk negatif. Ya, ada kuburan komersial, ada profit oriented, mendapatkan laba, bahkan ada dividennya. Berarti kuburan tersebut menjadi objek, masuk ke positif list. Dikbudnas, sekolah. Pasti mungkin ada yang mau bertanya nih, Pak, kalau sekolah-sekolah itu sebenarnya dia bebas enggak PBB-nya? Dikbudnas, pendidikan, sekolah contohnya. Ketika sekolah itu murni, pure dia di bidang pendidikan, tidak tidak mengharapkan untung atau profit, itu bisa dianggap negatif. Tapi kalau dia sampai profit oriented, bisa jadi dia masuk positif. Tipis memang perbedaannya, susah memang perbedaannya. Tapi kalau kita bicara pendidikan di sini, kebanyakan berbentuk yayasan ya untuk jenis badannya ya. Yayasan dimanapun, yayasan pendidikan apalagi, itu yayasan itu boleh laba nggak sih Pak? Boleh. Secara perpajakan PPh PPN yayasan itu boleh laba. Berarti profit oriented Pak? Oke. Profit oriented. Tapi ketika kita bicara yayasan pendidikan, atas laba tersebut dia harus digunakan untuk litbang. Penelitian dan pengembangan 4 tahun kalau saya lupa, 4 tahun ke depan. Khusus yayasan pendidikan labanya digunakan untuk litbang 4 tahun ke depan. Tidak boleh dibagi. Nah, mungkin ini yang dinamakan nirlabanya di sini. Non profit orientednya di sini. Gitu ya. Asal dia atas laba tersebut digunakan atau dibagi, ya udah. Wah, berarti mencari keuntungan. Bisa jadi dia langsung masuk ke positif. Ini semua official assessment. Bukan kita sendiri yang menentukan. Kalau kita bicara PPP 2 ya Pemda lah yang menentukan. Pemda tingkat 2. Wah, ini sekolah. Dia ada keuntungan, dia termasuk profit oriented, berarti dia sudah tidak bisa menjadi objek negatif list PPP lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi B, kuburan peninggalan berbakala, dia negatif list kecuali komersial ada apa namanya? Profit orientednya atau dikomersilkan. Yang C, hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, tanah pengembangan desa, ujung kulon, itu. Hutan lindung dia ya, berapapun luasnya, puluhan ratusan hektar bahkan, dia tidak akan dikenakan PBB. Dikecualikan. Yang D, perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan azas timbal balik. Ada kedutaan besar Australia di Indonesia, kita punya kedutaan Indonesia di Australia, ada azas timbal balik. Masing-masing punya kedutaan besar di negara masing-masing. Nah, kedutaan besar Australia setinggi apapun bangunannya, seluas apapun tanah, itu adalah negatif. Yang E terakhir, Badan Organisasi Internasional, WHO misalnya, mungkin FAO atau mungkin Labor ILO ya, terus tinggi apapun bangunannya, seluas apapun tanahnya, buminya, bebas PBB. 5 inilah yang dikecualikan dari PBB atau termasuk objek yang tidak dikenakan PBB atau negatif. Sudah 2 ya, subjek sudah, objek sudah. Next, ini tadi subjek ya. Di awal tadi dimanapun berada, refresh saja. Dimanapun berada di PPh, PPN, PBB, BPHTB, ya kalau kita bicara subjek aja hanya 2, orang pribadi atau enggak. Titik. Nah, sekarang kita ke DPP-nya nih. Arif nanti. Subjek sudah, objek sudah, sekarang kita ke DPP. Sebenarnya kalau kita bicara PP, tadi di awal saya sampaikan di Excel yang saya kirim di WA Group, kita sebenarnya belajar NJOP. Bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah menetapkan NJOP secara official assessment. Karena jiwanya ya di NJOP ini, kitohnya di NJOP ini. Ujinya di NJOP ini. Silakan teman-teman, kita belajar yuk. Pemda itu sebenarnya gimana sih menetapkan NJOP? Gak usah pusing-pusing ya teman-teman ya, karena ini official. Silakan sebelum ngopi, silakan sambil ngemil silakan. Karena ini official. Nah, nanti kalau udah sampai BPHTB, kita harus agak serius nih, karena kita sendiri yang menentukan secara self-assessment. Sementara ini PBB, ini official, silakan santai. Dengarkan saja ocehan saya.
Karena ofisial, yang penting paham aja, oh ternyata Pemda seperti ini toh menentukan NJOP-nya. Oh kalau gitu besok harus debat nih ya, kan bisa untuk bahan debat. Ini official. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita tinggal menerima SPPT sebagai wajib pajak, menerima SPPT, membayar, selesai. Kalau memang dianggap PBB terlalu besar, silakan ajukan pengurangan, silakan ajukan keberatan. Wajib pajak tidak bisa ngapa-ngapain. Tanda petik ini bahasanya seperti itu. Karena di official assessment, pure 100%. Nah, silakan sambil ngopi, dengarkan saja ocehan saya. Ngopi, ngemil silakan. Ini official. Nanti kalau sudah sampai BATB, harus saya wah, kita sendiri nanti yang teman-teman sendiri nanti yang bikin hitungan PBATB. Tapi nanti ya di sesi kedua. Nah, sekarang bagaimana sih Pemda itu menetapkan NJOP, nilai jual objek pajak secara official? Ini diatur di pasal 79 ayat 1 ayat 2. Undang-Undang 28 2009. Sekali lagi kita belajar PBB P2. Nilai jual objek pajak. Pemda sebenarnya menetapkan NJOP ini secara official itu ada 4 cara. Sebenarnya ada 4 cara. Lihat pointer saya. Ini cara pertama, ini cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Cara yang pertama adalah ketika ada transaksional rupiah. Contohnya apa? Jual beli. Ada penjual tanah bangunan, ada pembeli tanah bangunan. Berarti ada rupiahnya dong. Contoh misalnya, ada transaksi jual beli tanah seluas 100 meter persegi sehari. Per meternya 1 juta rupiah. Berarti 100 meter persegi per meternya 1 juta rupiah. Harga jual belinya berarti 100 juta rupiah. Oke ya. Ya sudah. Karena dia transaksi rupiah, dia transaksi jual beli, ada rupiah. Per meternya sudah kita ketahui yaitu 1 juta. 1 juta itulah nanti akan dikunci oleh Pemda. Di lock di situ. Dikonversi jadi NJOP. Selesai. Apa kesimpulannya? Kalau kita bicara transaksional rupiah, jual beli, ya sudah harga per meter itulah nanti dikonversi menjadi NJOP. Selesai. Cara pertama, selesai. Karena transaksi rupiah, ada rupiahnya, ada harga per meternya, selesai. Paham ya? Jadi contoh yang pertama tadi, cara yang pertama ketika di harga jual beli, ketika dia transaksi jual beli ya harga rata-rata itulah, harga per meter itulah nanti dikonversi jadi cash close. Gampang itu Pak. Oke. Bagaimana jika tidak ada rupiah atau non transaksional rupiah? Nggak ada rupiahnya. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli atau non transaksional rupiah, bagaimana Pemda menetapkan NJOP? Dengan 3 cara ini. Cara yang pertama, dengan perbandingan harga dengan OP lain jenis. Ada Pemda nih datang ke lokasi, survei lapangan. Ini bidang tanah ini. Dan ketemu dengan pemiliknya nih Pemda nih. Taruhlah Tuan X lah. Tuan X, tanah ini berasal dari mana? Oh, waris Pak. Waris itu ada rupiah nggak? Jadi contoh yang non transaksional biasanya waris. Di bawah wasiat, di PPATB ada waris di bawah wasiat itu aja ya, waris bawah wasiat. Waris, tanah waris itu tidak ada rupiahnya. Nggak mungkin seorang orang tua mewariskan anaknya diwariskan padamu nak gitu ya. Seharga itu nggak mungkin. Nih, aku wariskan tanah, lokasi di sekian, bagi 3, bagi 4, terserah. Contoh saja ya. Jika dia tidak ada rupiahnya, maka Pemda datang ke lokasi contohnya waris tadi, itu dengan perbandingan harga dengan OP lain. Pemda datang ke lokasi, tanahnya berasal dari waris, per meternya belum diketahui dong, karena non transaksional rupiah. Ya udah, Pemda dengan menggunakan cara yang pertama, perbandingan dengan harga OP lain. Pemda sampling di situ. Berapa sih harga rata-rata per meter di sini? Kalau kondisi yang diverifikasi tanah kosong ya harus dengan OP yang jenis tanah kosong. Ini. Kalau yang diverifikasi tanah bangunan ya dibandingkannya dengan tanah bangunan di sekitar. Contoh nih, Pemda datang ke sebelah utara dari lokasi tanah.
berapa harga per meter di sini? Nah, si pemilik tanah, oh 1 juta Pak. Di sebelah timur tanya, oh di sini 900 Pak. Di sebelah barat, di sini 800 Pak. Di sebelah selatannya mungkin, wah di sini 1 juta 200. Akhirnya dari sekian sampling tadi, di rata-rata, di jumlah, dibagi, ketemu estimasi atau asumsi. Asumsi ya Pak. Ketemu asumsi. Maaf, ya asumsi ya. Dari sampling tadi, dengan perbandingan tadi, ternyata harga di sekitar tanah yang kita verifikasi ini adalah 1 juta per meter rata-rata. Dikunci oleh Pemda, dikonversi jadi NJ. Itu cara yang berapa ini? Cara yang kedua berarti ya, karena dia non transaksi dengan harga pasar di sekitar situ. Perbandingan harga dengan OP atau objek pajak yang sejenis. Tidak boleh kita membandingkan tanah dengan tanah bangunan, enggak boleh. Kita membandingkan tanah dengan tanah. Kita membandingkan tanah bangunan dengan OP yang jenis tanah bangunan juga. Oke, itu teman-teman ya, itu cara yang kedua berarti sudah kita pelajari dengan perbandingan atau dengan harga pasar. Nah, kalau kita bicara mekanisme penetapan NJOP ini, itu ada 3 pendekatan sebenarnya yang digunakan Pemda ketika kita bicara non transaksional rupiah. Ada 3 sebenarnya dengan bahasa Inggris ini. Yang pertama adalah market data approach, pendekatan data pasar atau harga pasar. Nah, inilah yang digunakan market data approach. Sebenarnya harga pasar di sekitar situ berapa sih? Dengan cara apa? Perbandingan harga dengan OP yang ini sebenarnya saya menjelaskan harga pasar, market data approach. Itu cara yang pertama, pendekatan data pasar. Pendekatan kedua adalah dengan cost approach, pendekatan biaya nanti kedua ini. Yang ketiga, income approach, pendekatan pendapatan atau penghasilan. Jadi ada 3 pendekatan, saya refresh lagi, saya ulangi lagi. Market data approach, pendekatan data pasar, cost approach, pendekatan biaya, dan income approach, pendekatan pendapatan atau penghasilan. 3 pendekatan ini digunakan Pemda untuk menetapkan NJOP yang non transaksional. Satu pendekatan sudah kita gunakan ya, yaitu market data approach dengan perbandingan harga OP lainnya. Kemudian kita kedua sekarang, bagaimana Pemda menetapkan NJOP secara official assessment di mana non transaksional, yaitu dengan cost approach. Contohnya di sini adalah dengan nilai perolehan baru. Contoh, Pemda datang ke lokasi. Pemda datang ke lokasi, Pemda datang ke lokasi, karena di SPPT tersebut hanya ada. Di SPPT sebenarnya hanya ada tanah, tetapi ketika Pemda datang ke lokasi, ada bangunan baru ternyata. Ada bangunan baru di situ. Bingung Pemda ini kan, di SPPT hanya tanah ini. Hanya bumi, bangunan kosong. Kenapa di sini ada bangunan baru? Setelah lihat lokasi, akhirnya dengan adanya bangunan baru tersebut, Pemda menggunakan mekanisme penetapan NJOP dengan nilai, yaitu bangunan baru tersebut. Nah, ketika mau menetapkan NJOP bangunan baru ini ya, Pemda itu sebenarnya dia menggunakan cost approach, pendekatan biaya. Karena yang pertama untuk menetapkan NJOP bangunan harus melihat dulu RAB-nya, rencana anggaran bangunan. Kalau kita profesional ya, kita membuat bangunan, mau mendirikan bangunan, pasti ada RAB-nya, dibantu dengan kontraktor misalnya. Harus ada RAB-nya. Berapa sih rencana anggaran bangunan? Berapa sih kita harus beli semen? Berapa sak sih? Kita harus beli batu bata berapa sih? Kita harus beli besi berapa sih? Pasti ada hitungannya. Ada RAB-nya. Nah, RAB ini digunakan Pemda untuk menetapkan NJOP bangunan. Berarti menggunakan cost pendekatannya, ya kan? Pendekatan biaya kan? Cost. Nah, yang bisa menghitung atau mungkin menilai aset bangunan tersebut itu di Pemda ada namanya fungsional penilai nanti. Dihitungkan oleh seorang fungsional penilai untuk bangunan ya. Nah, kalau di swasta mungkin familiar, teman-teman bisa pernah mendengar appraisal.
seorang appraiser. Itu mereka penilai aset, nilai bangunan. Itu mereka bisa melihat nih harga per meter bangunan dari RAB plus dari tambahan kemampuan ilmu seorang appraiser, maka nilai perolehan baru bangunan bisa ditetapkan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya nih, contoh saja ya. Contoh saja misalnya harga bangunan di seorang appraiser menetapkan bahwa NJP ini harga bangunan di sini. Ini harga bangunan baru ini 2 juta per meter. Ya sudah, 2 juta dikonversi nanti menjadi NJOP bangunan. Itulah cara yang ketiga berarti ya, terkait dengan bagaimana Pemda menentukan NJOP secara ofisial. Dengan nilai perolehan baru atau dengan pendekatan biaya atau cost. Ini terkait dengan perolehan baru atau bangunan baru di sini. Cara yang terakhir, dengan nilai jual objek pajak pengganti. Suatu saat Pemda datang ke lokasi ini. Di situ ada sawah yang sudah menguning. Di sekitar sawah perumahan semuanya. Sawah tersebut diperoleh oleh si pemiliknya dari waris. Berarti nggak ada rupiahnya dong? Tidak ada rupiahnya. Bingung nih, wah gimana nih kita menetapkan NJOP-nya nih? Sawah dari waris, bukan transaksional rupiah. Kalau kita menggunakan perbandingan dengan OP lain yang sejenis, di sekitar sawah tersebut sudah perumahan semua. Sawah harus dibandingkan dengan sawah dong. Nggak ada sawah di sini. Kalau dengan nilai perolehan baru, ini sawah bro, gitu ya. Bukan bangunan, bukan perolehan baru. Akhirnya Pemda dapat menggunakan cara terakhir, yaitu dengan nilai jual objek pajak. Ketika tidak ada opsi lain yang digunakan atau bisa digunakan, maka Pemda akan menetapkan dengan nilai lain. Ketika padi ini menguning, ketika padi ini dipanen, harga padi berapapun itu bisa digunakan sebagai dasar NJOP. Dengan pendekatan income approach, pendekatan pendapatan atau jadi penghasilan pendapatan yang akan kita peroleh itu bisa jadi dasar pemerintah untuk menetapkan NJOP dengan nilai pengganti. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 cara. Satu cara transaksi rupiah, 3 caranya tidak ada atau non transaksi rupiah. 3 cara saya reverse lagi dengan market data approach, besar, dengan cost approach, perolehan baru, dan dengan income approach. Cukup bisa dipahami ya untuk DPP atau NJP-nya ya. NJP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan 3 tahun sekali itu pasti akan keluar perda, peraturan daerah terkait perubahan NJP. Otomatis perubahan naik harga, bukan turun. Setiap 3 tahun. Kecuali DKI Jakarta, dia setahun sekali dia akan merubah perda. Oke, NJP cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Masih bisa dipahami ya? Ini official assessment. Silakan nikmati aja. Berikutnya, nah tadi saya sampaikan konversi ini contohnya teman-teman. Ketika seorang atau mungkin Pemda menemukan harga per meter. Nah, di sini misalnya 2 juta nih. 2 juta per meter di sini untuk kelompok A. Ya udah, berarti dia ada di kelas 8A. Ya, gitu kan. Ada kelompok A, ada kelompok B. Ini bukan 2 entitas yang berbeda nih. Ini cuma sambungan saja. Kelompok A untuk menengah ke bawah, kelompok B untuk menengah ke atas. Ya. Dia masuk harga, contoh nih harga 2 juta masuk ke kelas A, A8A, 8A. A8. A8. Berarti NJOP-nya 2 juta 3. Begitu juga dengan klasifikasi bangunan. Ada kelompok A, kelompok B, sama ya. Kelompok A hanya untuk menengah ke bawah. Per meternya ini atau NJP-nya. Kelompok B adalah menengah. Karena per meternya juga cukup tinggi di sini. Ketika Pemda sekali lagi menemukan harga per meter, kemudian dikonversi ke sebelah kanan ini menjadi harga per meter tersebut ada range-nya, ada batasannya dari 14 juta misalnya ke 15 juta. Jadi setiap kita bicara per meternya itu pasti ada range di situ, ada batasannya. Ada kelasnya, disebut dengan kelas B, 1, 2, 3, 4, dan 1. Hanya seperti itu, Pemda menetapkan NJP bumi maupun
Ini contohnya tadi ya, di luas tanah 1000 meter persegi nilai 1 miliar, per meternya 1 juta. 1 juta itu LPR dikunci nih. Wah, kita ketemu nih harga per meternya 1 juta. Kita kunci yuk. Kita konversi. Masuk ke kelas A15, 1.032.000 NJOP. Yang bangunan luas 400, nilai 800, berarti per meternya 2 juta. 2 juta masuk ke kelas B19. Ya kan 2 juta. Masuk ke B19, 2 juta. Nah ini paling bawah nih. Masuk ke B19. B19. NJP-nya 1.833.000. Nah, betul nih. Ketemu per meter, konversi jadi ketemu per meter, konversi jadi NJO. Ketemu per meternya dengan cara apa? Ya tadi 4 tadi. Dengan jual beli gampang sekali ya. Ada rupiah. Ya, per meternya berapa? Per meternya yang kedua dengan market data approach, cost approach, ataupun dengan income approach. Yang penting ketemu dulu per meternya. Kalau ketemu dikonversi, jadi NJO. Karena setiap tanah di Indonesia, setiap bumi di Indonesia, pasti ada dong harga pasar per meter itu kan masih ada. Nah, yang sulit menentukan ini berapa sih? Pemda punya dasar, punya perhitungannya punya, tapi harus verifikasi lapangan juga dong, membuktikan juga dong. Oke, nah subjek sudah, objek sudah, NJOP sudah. Sekarang kita ke NJOP TKP nih. Teman-teman kalau kita bicara NJOP TKP, tadi saya sampaikan ini diatur dengan pasal tersebut. Diatur dengan pasal 77 ayat 4. Apa itu NJOP TKP? Kalau kita bicara NJOP TKP ada stimulus dia. NJOP TKP ini stimulus. Ini apa ya? Given, hadiah dari pemerintah. Kalau kita menetapkan NJOP-nya itu di bawah NJOP TKP, ya free PBB-nya, tidak ada PBB-nya. Jadi ini batasan juga ya kalau kita bicara NJOP TKP ini batas. Batas NJOP di mana itu tidak tutang pajak. Kalau saya analogikan di PPH ada apa? PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Itu juga stimulus dia. Dia juga given, hadiah dari pemerintah. Kalau sampai Anda, ini pura-puranya nih pemerintah, kalau sampai Anda mendapatkan penghasilan di bawah PTKP, 5 juta sekarang kan, ya, di bawah PTKP, ya sudah, Anda tidak kami potong PPh 2. Semahanya di PP. Kalau sampai Pemda menetapkan NJOP-nya secara official lebih kecil dari NJOP TKP, ya PBB-nya 0. Loh, SPPT-nya tetap dicetak enggak, Pak? Tetap. SPPT kan by NOP nanti. Nilai objek pajak. Nomor objek pajak. Tetap dicetak, tapi PBB-nya 0. Karena di SPPT itu ada perhitungannya. Bumi berapa sih? Luasnya berapa? Kelasnya A berapa tadi? Kelas A, B tadi berapa? Per meternya berapa? Totalnya berapa? Bangunan juga sama. Luasnya berapa? Di SPPT ini ya, kalau nggak percaya silakan searching aja. Luas berapa? Kelas A, B-nya tadi berapa? A1, A2, A15. Bangunannya atau apa yang lain mungkin B1, B2, B berapapun gitu ya. Kemudian harga per meternya, kemudian total ketemu. Nah, kalau sampai NJOP bumi, NJOP bangunan di jumlah itu lebih kecil dari NJOP TKP-nya, ya otomatis minus dong. Tapi di peraturan pajak tidak ada minus. Adanya nanti apa? LB kalau di PPh PPN lebih. Karena terkait dengan setoran kalau kita bicara PPh PPN. Kalau di PBB nggak ada minus, adanya 0. Berarti SPPT terbit tetapi PBB-nya 0. Itu jika NJOP TKP-nya lebih besar dari. Nah, berapa sih batasannya? Batasan NJOP TKP di pasal 77 ayat 4 Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah. Itu ditetapkan paling rendah 10 juta rupiah. Ini bahasa undang-undang. Kalau saya boleh bacakan, hey, gitu ya. Hey, undang-undang membatasi NJOP TKP paling rendah 10 juta. Tapi ini bahasa undang-undang. Secara kalau kita bicara sektor P2, itu kan sekarang sudah dipemdakan semua. Sudah diotonomi daerahkan semua di tingkat 2. Di bupati, di kabupaten atau kota madya.
Bahasa undang-undang menetapkan NJOP-TKP minimal, paling enggak ya, minimal 10 juta. Di floor ke Pemda seluruh Indonesia. Silahkan Pemda buat perda masing-masing, buat perda peraturan daerah sendiri-sendiri, tetapkan nih, silahkan bebas berapa NJOP-TKP di daerah-daerah. Ini undang-undang yang bicara gitu ya. Saya pura-puranya undang-undang. Silahkan bebas tetapkan NJOP-TKP dengan perda dengan batasan paling rendah 10. Perda Aceh terbit NJOP-TKP, boleh nggak Pak NJOP-TKP 1 miliar? Silahkan. Nah, kaya mungkin ya, kaya. Atau ini contoh saja ya, maaf ya, contoh saja kaya NJOP-TKP 1 miliar. Silahkan. Benar-benar pengen mensejahterakan masyarakat. Karena kalau kita bicara NJOP-TKP, itu sama seperti PTKP, teman-teman. Semakin tinggi NJOP-TKP, semakin tinggi PTKP, berarti PPh-nya, berarti PBB-nya semakin kecil, berbanding terbalik. Kira-kira nih, kalau teman-teman saya kasih kembali, PTKP seneng nggak kalau nanti PTKP dinaikkan? Pasti jawabannya senang. Senang sekali, Pak. Kenapa? Karena dengan PTKP naik, maka PPh 21 saya semakin kecil. Bahkan mungkin saya tidak dipotong PPh 21. Kok bisa? Toh misalnya, sekarang saya gaji 5 juta, Pak. Saya kena, Pak, PPh 21, 5 juta 500. Tiap bulan saya dapat 5 juta 500 gaji. Saya selama ini dipotong PPh 21, Pak. Karena PTKP-nya batasan 1 bulannya adalah 5 juta. Saya ada di atas PTKP. PPh 21 dipotong oleh perusahaan atau instansi. Nanti kalau PTKP naik, penghasilan tidak kena pajak, menetapkan bahwa yang di PTKP untuk tahun XXX gitu kan, 6 juta tiap bulan. Wah, saya tidak akan dipotong PPh 21 lagi gitu kan. Apa kesimpulannya? Kalau NJOP-TKP semakin tinggi, PTKP semakin tinggi, maka pajak semakin kecil. Nah, tadi saya bilang, silakan tetapkan sendiri NJOP-TKP. Boleh nggak 10 miliar NJOP-TKP di daerah A? Silakan. Itu hak Anda. Ini kita bicara PBB 2, pedesaan perkotaan. Hak Anda 100%. Tetapi batasnya tidak boleh lebih rendah lagi dari 10 juta. Ini bahasa Undang-Undang 28 tahun 2000. Itu ya, batasnya itu. Nah, ini NJOP-TKP itu didapatkan atau diberikan untuk perwajib pajak. Yang pertama. Yang kedua diberikan untuk bumi dan bangunan. Otomatis karena kita bicara pajak bumi dan. Nah, yang menarik di sini nih. Yang ketiga nih, apabila seorang wajib pajak, ingat ya teman-teman ya, kita bicara PBB 2 ya. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Kalau di Bantul yang tempat saya tinggal di sini, Bantul ya, Kabupaten Bantul ya, Kabupaten Bantul, saya punya 3 bidang misalnya, contoh saja, tanah, bangunan. Berarti saya dapat 3 SPPT nih, ya kan? Contoh, misalnya saya punya tanah di Kecamatan Banguntaman 1 misalnya, di Kecamatan Sewon 1 misalnya, di Kecamatan Ngestiharjo 1. Contoh aja nih ya, ini bukan deal. Saya punya 3 bidang di 3 kecamatan tersebut di Kabupaten Bantul. Otomatis saya ada 3 SPPT. Saya dapat 3 SPPT. Nah, otomatis. Karena masih dalam satu kabupaten, maka hanya satu SPPT yang mendapatkan NJOP-TKP ini. Yaitu dengan SPPT yang NJOP-nya paling tinggi. Yang nilainya terbesar. Nanti ada contohnya nanti. Gitu ya. Dengan catatan kita memiliki tanah dalam satu kabupaten. Satu kota. Kalau kita memiliki lebih dari satu tanah, beda kabupaten, beda kota madya, otomatis. Kebijakan daerah sendiri-sendiri. Karena sekali lagi kalau kita bicara PBB 2, kita bicara otonomi daerah tingkat 2. Walaupun dalam satu provinsi. Tapi kita bicara daerah tingkat 2. Masing-masing beda, ya udah. Kita punya tanah di Jogja, kita punya tanah di Wonosari, Gunung Kidul, Gunung Kidul 1, fine. Kita ada 2 SPPT, dua-duanya ada NJOP-TKP-nya. Diberi NJOP-TKP-nya sendiri. Karena beda kok. Lagi, ini kita bicara PBB P2 tingkat atau dibatasi dengan otonomi daerah. Itulah NJOP-TKP.
paling rendah 10. Oke, NJOP TKP sudah. Nah, ini kemudian NJOP TKP 3. Ini bahasa undang-undang juga, kita bicara pertambangan, perkebunan. Di pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. NJOP TKP ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh presiden bahasanya. Itu adalah secara regional maksimal 12 juta. Kalau tadi kita bicara PBBP 2, paling rendah 10 juta. Di PBBP 3, maksimal 12 juta. Kasihan sekali Pak. Saya juga baca sebenarnya kasihan. Kenapa maksimal 12 juta, bukan minimal 12 juta? Karena kalau kita bicara perusahaan tambang, teman-teman. Saya pernah visit juga ke Blok Cepu. Luas sekali buminya. Itu objek PBB P3. Luas sekali buminya. Mereka punya lahan sangat luas. Sangat luas sekali, berhektar-hektar. Dan itu objek PBB. Tapi kenapa NJOP TKP-nya maksimal 12 juta? Nah, sudahlah, ini bahasa undang-undang. Diatur di pasal 3 ayat 3, Undang-Undang 12 tahun 1980. Kita ikut saja. Tapi ada di PMK 23 tahun 2014 ini, untuk perhitungan PBB nanti ada diskon. Mungkin, saya pernah bicara nanti dengan parameter saya, kait dengan NJOP TKP yang terlalu kecil. Oke ya, di PBBP 3, secara regional maksimal 12 juta untuk NJOP TKP-nya, dengan ketentuan sama. Diberikan wajib pajak, diberikan untuk undang-undang, dan ketika perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu bidang, mempunyai beberapa wajib pajak, yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu wajib pajak yang nilainya besar. Ini tidak melihat daerahnya. Ini semuanya ini mungkin satu negara gitu ya. Kalau dia punya perusahaan di mana di kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, ya NJOP-nya salah satu ada pasti NJOP TKP. Teman-teman, oke itulah ya NJOP TKP ya. Ini jual objek pajak. Sekarang kita ke tarif ini yang terakhir. Jadi kita ke tarif. Sebelum ke tarif, ini dasar pembuatan NJOP TKP-nya. Kalau Perda otomatis, kalau P2 kalau P2 otomatis dengan diterbitkannya Perda. Kebetulan ini contoh slide lama, tapi prinsipnya sama. Ada Perda-Perda terbaru, silahkan dilihat. Ya. Prinsipnya sama di Perda tersebut. Seperti rumus yang saya sampaikan di Excel tadi. Sama. PBB sama dengan tarif kali NJOP kurang NJOP. Karena ini slide lama, saya menggunakan Perda-nya Perda lama juga nih, tapi sama dengan Perda terbaru. Perda Jakarta nomor 2 tahun 2011, di pasal 4 besarnya NJOP TKP 12 juta untuk Kota Madia Yogyakarta. Berarti sudah sesuai dengan undang-undang dong. Karena di undang-undang dibatasi paling rendah 10. Berarti Perda ini benar. 12 juta diam. Untuk P2. Untuk P3, walaupun secara ketentuan PBB-nya dikelola atau diawasi oleh pemerintah pusat, tetapi untuk menetapkan NJOP TKP, pemerintah pusat harus minta rekomendasi ke perusahaan, ke bupati atau wali kota di mana perusahaan. Setelah rekomendasi diberikan wali kota atau bupati, dikirimkan KPP terdekat. KPP meneruskan ke Kanwil atau Kanwil meneruskan ke kantor pusat untuk menetapkan NJOP TKP-nya sesuai dengan undang-undang, yaitu maksimal 12. Ini filosofinya ya, pembuatan NJOP TKP atau penetapan NJOP TKP. Kita jual objek pajak, tidak kenapa. Kebetulan contoh di 2014, ini saat lama lagi, Kota Jogja, Kota Bantul, Kota Sleman, Kota Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, penetapan NJOP-nya sama, 12 juta. Sesuai dengan undang-undang. Kemudian tarif terakhir. Tarif ada dua, tarif P2, P3. Untuk tarif P2 diatur di pasal 80 Undang-Undang 28 tahun 2007. Besarnya atau penetapan tarifnya tarif degresif. Di mana kalau kita bicara tarif degresif, ada berapa lapisan pun. Ada berapa lapisan pun, maka yang ditetapkan tarifnya di lapisan tertentu saja. Toh misalnya ada 5 lapis tarif, NJOP ada di tarif yang ketiga, ya tarif yang ketiga yang digunakan. Tidak diakumulasi dari awal.
Apa kebalikan tarif degresif atau pengen saya contohkan di sini, yaitu tarif progresif. Ini versusnya, kebalikannya. Tarif degresif kebalikannya tarif progresif. Tarif progresif saya contohkan ketika kita bicara tarif di PPHOP. Ya kan, ada 4 layer ya, 4 tarif ya. Kalau kita bicara PPHOP, kita refresh dulu sedikit, kembali ke PPH. PPHOP ini ada 4 tarif. 4 tarif. 5%, 15, 25, 30. Ya kan? Di pasal 17 Undang-Undang PPH. Ya kan? Tarif PPH 5%, 4 tarif, 5%, 15, 25, 30. Itu adalah tarif progresif. Artinya ketika kita ada di tarif salah satu tarif, maka diakumulasi dari tarif paling awal. Dijumlahkan dulu. Berapa sih tarif 5%-nya, tarif 15%, tarif 5% di total. Itu tarif progresif. Nah, kalau degresif tidak. Dia hanya menetapkan ketika dia ada di satu lapisan, ya udah, di lapisan itulah tarifnya. Tidak perlu kita akumulasi dari lapisan awal. Nah, untuk tarif degresif 2, itu maksimal di Perda tadi ya, Perda nomor 2 atau 12, maksimal 0,3%. Untuk P3, pertama dulu tarifnya flat, tunggal, 0,5%. Yuk kita lihat ini yuk, tarif degresif 0,3%. Nah ini dia. Di tarif pasal 7 Perda nomor 2 tahun 2011, ada 5 lapisan di sini yang bertarif 0,1, 0,125% sampai dengan 0,3%. Ketika nanti kita perhitungan ada di NJOP atau di tarif yang ketiga, lapisan ketiga, ya sudah. Perhitungan PBB-nya atau tarif PBB-nya ya 0,16% atau 0,6%. Inilah degresif. Tidak perlu kita akumulasi ya. 0,1-nya berapa? 0,125-nya berapa? Ini bukan progresif, ini degresif. Beda dengan tadi saya sampaikan. Tarif PPHP tadi. 5%, 15, 25. Mereka progresif. Sudah ya, sudah belajar PPHOP ya. 5%, 15, 25. Mereka progresif. Kita degresif di sini. Oke, ada 5 tarif di sini, di mana ada batasannya ketika kita bicara 0,1%, 0 sampai 15, 0 sampai 5 juta, di atas atau tarif 0,125 di atas 500 juta sampai 1 miliar, 0,16 sekian sampai dengan 0,3% di atas 5. Ini sesuai pasal 7 Perda Kota Jakarta nomor 2 tahun 2020. Nah, semua sudah saya sampaikan. Subjek sudah, objek sudah. Apa tadi? DPP atau NJOP sudah mungkin. Cara perhitungan sudah, NJOP TKP sudah. Tarif sudah. Sudah semua sampaikan. Sekali lagi ini official assessment ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke perhitungan atau contoh perhitungan, rumusnya yang sudah saya share tadi kan di apa namanya di WA group tadi. PBB untuk P2 tarif sama dengan NJOP kurang NJOP TKP. Sama sih rumusnya dengan P3 juga sama. Tarif sama dengan NJOP kurang NJOP TKP. Cuman di sini NJOP TKP kurang NJOP TKP ini bisa disingkat nilai jual kena pajak. Jadi nilai jual kena pajak adalah NJOP kurang NJOP TKP. Sama ini kalau di PPH ada namanya penghasilan kena pajak itu juga sama. Penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Sama sih. Dengan analoginya dengan PTKP dengan apa namanya? PKP sama penghasilan. Oke, untuk PBB P3 tadi sudah sedikit singgung. PBB P3 itu kan NJOP TKP kecil tadi ya. Bayangin dengan tanah seluas berhektar-hektar seperti itu. Kalau kita bicara perusahaan minyak ya, pernah visit beberapa tempat luar biasa. Suka saya lihat. CS-nya juga jalan, CS-nya juga jalan, kemudian dirawat berhektar-hektar. Itu milik perusahaan pertambangan. Tetapi kenapa sih NJOP TKP-nya cuma maksimal 12 tahun? Nah, itulah nggak perlu kita bahas tadi ya. Itu bahasa undang-undang, silahkan dinikmati gitu aja ya. Cuman untuk PBB P3, pemerintah memberikan stimulus lagi. Cukup dihitung 40%-nya saja. Untuk PBB P3, ingat ya, ini untuk PBB P3. Cukup dihitung 40% saja. Atau bahasanya mendapatkan diskon 60%. Saya pernah tanya nih ke para mentor saya, para pengajar-pengajar saya. Kenapa sih Pak? Ada stimulus ini 40%? Ya tadi,
Karena NJOP-TKN mungkin ya terlalu kecil, maka pemerintah memberikan stimulus lagi, memberikan hadiah lagi. Nah, untuk PPP 3 cukup dihitung 40%. Atau tarif kali 40% kali, maaf ini ya, ini bukan NJOP ya, NJKP. NJKP, nilai jual kena pajak. Apa itu NJKP? Ya, NJOP dikurangi. Oke, itulah rumusnya, sudah sampai yang di Word tadi, lihat dulu. Ini contohnya. Contoh, ada luas tanah di sini 250 meter. Ini pura-puranya NJOP udah ketemu ya, udah dapat diketemukan oleh Pemda.